wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma Nur Afida selaku dosen pembimbing mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia MI serta teman-teman yang insya Allah pada berbahagia semua. Pada pertemuan daring kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang teori belajar bahasa. Untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar dan bahasa. Teori merupakan seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu dalam dunia nyata. Teori di dalamnya terdapat seperangkat preposisi yang memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya. Seseorang yang akan memahami teori dengan baik, maka dirinya harus belajar dengan baik. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan. Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Kemudian, pengertian bahasa adalah alat komunikasi, baik lisan maupun tulisan, untuk mengungkapkan gagasan, ide, pikiran, perasaan kepada orang lain atau lawan bicara. Jadi, teori belajar bahasa adalah gagasan-gagasan tentang pemerolehan bahasa. B. Macam-macam teori belajar bahasa. Adapun macam-macam teori belajar bahasa diantaranya adalah teori belajar behaviorisme, nativisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Teori ini memfokuskan perhatiannya pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa, serta hubungan antara stimulus dan respon pada sekelilingnya. Yang kedua, teori nativisme. Teori ini menganggap seseorang belajar bahasa dengan cara alami. Anak memperoleh bahasa secara natur seperti seorang anak dapat berjalan dan berdiri. Anak sejak lahir sudah dibekali dengan alat berbahasa. Seperti halnya seorang anak yang lahir di Jawa, maka ia akan dengan sendirinya belajar bahasa Jawa. Yang ketiga, teori kognitivisme. Menurut penganut teori ini, kemampuan berbahasa seseorang berasal dari akibat kematangan kognitif anak. Mereka beranggapan bahwa bahasa itu distrukturkan atau dikendalikan oleh nalar manusia. Dengan demikian, urutan-urutan perkembangan kognisi anak akan mempengaruhi terbentuknya perkembangan bahasa anak tersebut. Yang keempat, teori konstruktivisme. Konstruksi bersifat membangun. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Seseorang harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. C. Aplikasi teori belajar dalam proses pembelajaran. 1. Teori behaviorisme. Teori ini menekankan pada hasil yang dicapai dan proses yang dilakukan. Maka proses pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak sekolah dasar lebih cocok pada metode pembelajaran yang lebih mementingkan hasil yang dicapai seperti post-test, ulangan, maupun wawancara untuk mengetahui hasil berbicara siswa. 2. Teori nativisme. Teori ini menjelaskan bahwa sifat yang dibawa dari lahir akan menentukan keadaan siswa. Teori ini disebut juga biologisme, yang berarti perkembangan anak adalah unsur genetik individu yang diturunkan dari orang tuanya. 3. Teori kognitivisme. Penerapan teori ini pada proses pengajaran, pendidik semestinya wajib mengetahui, mengerti bahwa anak didik bukanlah berkedudukan sama seperti individu dewasa. Anak didik belum dapat memenuhi kegiatan olah pikir, bernalar, sebanding dengan pendidik karena mereka masih proses belajar. 4. Teori konstruktivisme.
Teori ini merupakan landasan berpikir CTL, Contextual Teaching and Learning. Dalam hal ini, tugas guru memfasilitasi, memberi kesempatan pada siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri. Contoh, menulis karangan, mendemonstrasikan, dan menciptakan ide. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan meninggalkan di jejak komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.